Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa tanggal 4 Januari 2022. Dan di kesempatan kali ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mj_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita mulai dulu dari ISG. Untuk ISG sendiri, hari ini ditutup di harga 6.695 dengan persentase plus 0,45%. Dan memang kondisi ISG belakangan ini sudah cukup menguat, serta sudah berhasil menembus area resistennya di kisaran harga 6.677 ya, itu merupakan area resistennya yang dimana hari ini berhasil ditembus dan tadi sempat di harga 6.700-an, tapi memang closingnya melemah kembali, namun tetap ditutup dengan positif ya, positif. Dan kalau saya lihat ada area support di 6677 untuk ISG dan untuk resistennya di 6754 ya. Jadi kita bertahap dulu untuk ISG. Namun secara tren besar, ISG masih dalam fase uptrend dan kita masih bisa optimis untuk kedepannya. Kita lanjut, di sini ada saham Pura. Oke, untuk Pura hari ini ditutup di harga 68 dengan persentase minus 1,45%, dan kita ketahui sendiri bahwa Pura sudah mulai adanya arah tren ya, seperti itu. Mulai dari tanggal 15 November hingga ini, sudah kelihatan bahwa Pura masih dalam fase uptrend, dan selama Pura masih bisa bertahan di atas EMA 34 dan EMA 21 yang garis biru dan merah ini, kita boleh hold saja ya, kita boleh hold saja, nggak ada masalah, karena masih dalam fase uptrend juga. Jadi yang sudah punya bisa di hold dulu ya, ada beberapa titik support dan resisten. Mungkin akan saya bantu juga teman-teman untuk menemukan support dan resistennya. Supportnya di harga 66 ya, dan untuk resistennya sementara di 72, selanjutnya di 75. Jadi segitu dulu untuk Pura. Tapi kalau mau tambahan, nanti takutnya malah break area support ya, seperti itu. Di sini ada support lagi di harga 63 ya. Jadi sudah saya sediakan 2 poin support dan 2 poin resisten, bisa diperhatikan. Kita lanjut, di sini ada saham JAST. Oke, untuk JAST hari ini ditutup di harga 214 dengan persentase min 0,93%. Seperti yang kita ketahui, JAST sempat diakum mulai dari tanggal 22 Desember hingga hari ini tanggal 4 Januari. Kalau kita lihat secara broker summary, kita coba tarik dulu mulai dari tanggal 22 Desember ya. Oke, hingga hari ini kalau kita lihat secara net, ya, saya tarik, jadi kita punya informasi yang cukup kuat. Di sini ada ZP yang paling banyak akum, lalu ada DX dan CS. Di sini secara rata-rata kurang lebih di harga 4.130 ya. Secara keseluruhan itu para buyer punya harga di 4130 untuk itu Telkom ya, sorry, just Oke, saya tarik dulu. Ya. XC punya barang 4,4 M, kurang lebihnya di harga 236. Dan yang distri ada AI ya. Top distributionnya ada AI 7,3 M di kisaran harga 238. Jadi AI sudah keluar malah net sell, kurang lebihnya mulai dari tanggal 22 Desember hingga 4 Januari. AI sudah keluar, dan XC masih punya barang kurang lebih di kisaran harga 236,5.
ini punya barang 4,4 M ya kalau kita lihat secara net buy-nya seperti itu untuk Just Take. Jadi perhatikan saja tabrakannya sudah saya sediakan mulai dari awal akumulasi hingga hari ini tanggal 4 Januari. Kita lanjut di sini ada saham Denar. Untuk Denar hari ini ditutup di harga 310 dengan persentase plus 6,16%. Seperti yang kita ketahui, Denar sudah berhasil menyentuh garis EMA 34-nya ya di harga closing hari ini 310 dan ada supportnya juga di harga 306 ya untuk Denar. Perhatikan di sini ada supportnya di harga 306 dan untuk resistnya di 322. Kalau memang nanti 322 ini di break area resistennya, Denar kemungkinan besar berpotensi untuk naik lagi ya, menguat kembali di kisaran harga 342 di next resistennya. Jadi perhatikan saja apakah Denar masih bisa menguat di atas harga 306 atau malah melemah kembali di bawah 306 ya. Kalau memang nanti melemah kembali di bawah 306 ya, teman-teman harus prepare bahwa ada the next supportnya di kisaran harga 294. Jadi sekian untuk Denar, perhatikan saja titik pentingnya di area supportnya. Kita lanjut, di sini ada saham SMGR. Untuk SMGR kemarin sudah sempat saya singgung juga, dan memang hari ini SMGR sempat naik di kisaran harga 7.525 dan ada area supportnya juga dari SMGR di harga 7.225 ya. Jadi untuk SMGR supportnya di 7.225 dan untuk resistnya di 7.500. Namun SMGR tetap dalam fase downtrend karena jika masih di bawah EMA 34 dan 21. Kalau kita lihat SMGR ini masih sideways dulu ya teman-teman ya, masih sideways dulu. Ketika nanti break area resisten baru teman-teman bisa entry ya. Resistennya di mana? Resistennya di 7.500. Jadi yang mau entry bisa di resisten, yang mau siap-siap stop loss bisa tunggu saja ketika break area support di 7.225. Jadi sekilas dulu untuk SMGR, yang mau beli bisa di support dan juga bisa breakout resisten. Kita lanjut, di sini ada saham Archie. Untuk Archie hari ini ditutup di harga 530 dengan 510 ya. Tadi tertingginya di 530 dengan persentase min 3,7%. Dan kalau kita lihat secara tren besar mulai dari tanggal 12 Oktober 2021 ini kan masih dalam fase downtrend ya teman-teman ya. Masih dalam fase downtrend dan memang belum ada tanda-tandanya pembalikan arah tren. Seperti itu. Apalagi Archie ini sudah break area support pentingnya di kisaran harga 535 ya. Archie sudah break area supportnya di harga 535 dan sudah all time low seperti itu. Ya, sudah all time low. Kita lihat saja ini mulai dari tanggal 3 Januari kemarin volumenya cukup besar serta dibanding turun auto reject bawah. Ya, kita coba cek dari tanggal 3 Januari ya. Kemarin pada hari Senin. Di sini kalau kita lihat ada GR yang akum ya. Kalau kita lihat net buy-nya ada GR paling banyak, kurang lebih di kisaran harga 216. Lalu ada DH dan XA. Yang distribusi ada AT, LG, dan XC. Ya, kurang lebih AT ini top sellernya di kisaran harga 215. Jadi sedikit broker summary mengenai Archie. Karena kalau kita lihat secara teknikal juga ini sudah all time low ya, seperti itu. Ya, sudah all time low, dan kalau kita lihat secara Fibonacci juga ini ada area support di kisaran harga 470. Ya, jadi perhatikan saja kalau memang Archie masih belum bisa menguat di atas 535 ya, kemungkinan besar Archie bisa turun lagi di next supportnya di kisaran harga 470. Kita lanjut, di sini ada saham True. True hari ini ditutup di harga 107 dengan persentase plus 2,88%. Dan kalau kita lihat True ini masih di bawah EMA 34 dan 21 ya, yang garis biru dan merah ini, tapi stok hasilnya juga sudah mulai golden crossing dari tanggal 30 Desember 2021. Kalau memang keadaannya seperti ini ya teman-teman bisa gunakan trailing stop ya, seperti itu kalau memang yang sudah punya. Ya, perhatikan saja di sini ada area resisten di kisaran harga 108 dan untuk area supportnya kurang lebih di area 99 atau 100 ya. Jadi yang mau beli bisa di sini dan yang mau stop loss bisa di sini juga. Kalau memang nanti break area support ya teman-teman bisa stop loss, nanti beli lagi di next supportnya. Tapi kalau yang mau main safety bisa buy on breakout resistance, jadi agar lebih aman juga. Ya, jadi breakout resistance-nya di 108 ya, sesuai resistance dari Fibonacci ini. Dan ketika 108 ini di break ada the next resistance-nya di kisaran harga 115 ya. Jadi sekilas untuk True
Tapi memang volumenya masih belum kecil ya, belum besar ya seperti itu ya. Kita lanjut, di sini ada saham AGRS. AGRS hari ini ditutup di harga 166 dengan persentase 0,0%, dan memang AGRS pun ini juga masih dalam fase downtrend yang cukup kuat juga ya, masih belum ada tanda-tandanya pembalikan arah. Tapi teman-teman juga bisa antisipasi bahwa kalau memang nanti AGRS masih bisa bertahan di atas 163 ya boleh di hold saja, ya nggak ada masalah. Apalagi yang belum punya juga bisa beli di area sana. Tapi ketika nanti kalau kita lihat nanti AGRS malah break area supportnya di harga 163 ya, kita terpaksa harus stop loss dulu, karena kalau memang seperti itu kejadiannya maka ini akan continuation downtrend yang dimana teman-teman perlu stop loss segera ya. Jadi bisa ya sebentar. Ya ini kurang lebihnya di kisaran harga sini ya. Jadi kita lihat saja apakah support ini masih bisa menguat untuk menahan AGRS dari fase downtrend atau malah break. Kalau memang break, teman-teman stop loss. Kalau memang bisa menguat ya teman-teman tambah muatan untuk averaging down juga nggak ada masalah. Kuncinya di 163 area supportnya ya. Kita lanjut, di sini ada saham BAPE. Untuk BAPE sendiri hari ini ditutup di harga 187 dengan persentase plus 0,54%, dan memang BAPE ini kalau saya lihat berusaha untuk membuat double bottom, yang dimana double bottomnya atau area supportnya di kisaran harga 185 ya. Dan BAPE ini nggak boleh tembus closingnya di bawah 185. Kalau memang nanti tembus ya teman-teman perlu di stop loss dulu. Tapi kalau memang masih menguat seperti closing hari ini di harga 187 ya teman-teman bisa hold dulu sementara ya. Untuk BAPE area supportnya di 185, ketika ini memang masih bisa muat ya teman-teman tambah muatan lagi nggak ada masalah. Dan kalau memang kejadiannya demikian ya teman-teman bisa tunggu saja nanti the next resistennya itu berada di harga 210 ya. Jadi sekian untuk BAPE. Yang mau beli di support bisa 185, dan yang mau beli di resisten saat breakout juga bisa di 210, atau ini juga bisa dijadikan acuan sebagai taking profit area. Kita lanjut, di sini ada saham BBYP. Untuk BBYP hari ini ditutup di harga 2.510 dengan persentase min 2,33%, dan juga BBYP ini sempat retest tadi di EMA 34-nya ya, kurang lebihnya di kisaran harga 2.400. Berarti ini juga bisa kita jadikan sebagai acuan area support untuk BBYP. Dan BBYP sendiri tadi kan sempat 2.400 tapi closingnya menguat kembali di 2.510. Untuk area support dari BBYP sendiri berada di harga 2.440, dan untuk resistennya di 2.580 ya. Jadi sementara BBYP ini perlu koreksi terlebih dahulu, tetapi selama BBYP masih bisa bertahan di atas 5,4 dan 21 atau garis merah dan biru ini, teman-teman boleh hold saja yang punya BBYP, karena dalam fase ini BBYP masih dalam fase uptrend ya, seperti itu. Kita lanjut, di sini ada saham RBMS. Oke, untuk RBMS hari ini ditutup di harga 83 dengan persentase min 2,35%. Dan untuk RBMS sendiri kita ketahui sendiri mulai dari tanggal 28 Desember sempat adanya influencer yang mengepom-pom RBMS, dan malah hari ini RBMS ditutup di harga 83. Dan kalau menurut saya ini juga volumenya cukup kecil ya. Teman-teman segera perlu dana untuk gunakan dana tersebut dijadikan sebagai dana di emiten lain ya, teman-teman bisa lepas dulu ya di RBMS ini. Ketika nanti volumenya sudah cukup kuat daripada hari ini ya, teman-teman bisa masuk lagi di RBMS. Kuncinya lihat saja apakah adanya peningkatan dari volume atau memang masih datar-datar saja. Kalau memang masih datar-datar saja ya berarti belum adanya pergerakan, belum adanya tindakan. Jadi teman-teman bisa lepas dulu ganti ke emiten lain untuk RBMS ini ya. Jadi lihat saja RBMS apakah ada volume yang cukup kuat untuk mengangkat naik harga ini. Ya, kita lanjut, di sini ada saham PTPP. PTPP hari ini ditutup di harga 1.010 dengan persentase min 0,98%.
Dan kalau kita lihat juga PTPP ini sedang berusaha untuk naik ya teman-teman ya, sedang berusaha untuk naik, yang dimana ini PTPP perlu untuk diangkat naik kurang lebihnya memasuki kotak ungu, yang dimana kisaran harga 1035 hingga 1080 ya. Itu area kotak ungu ini dan perlu untuk masuk ke dalam ini harga PTPP. Dan juga PTPP ini sedang fight untuk masuk di atas EMA 34 dan 21-nya, garis merah dan biru ini. Ketika memang sudah naik ya teman-teman boleh tambah muatan juga nggak ada masalah, karena kalau saya lihat juga IHSG ini sedang dalam fase bullish ya, maunya bullish, dan semoga saja target dari IHSG di kisaran harga 7.000. Yang mau beli, yang mau nambah muatan atau averaging down bisa tunggu saja, nanti saat break area 1080 ini boleh dibeli lagi ya. Ketika sudah break area 1080 boleh dibeli lagi, atau yang belum punya juga bisa beli. Lalu yang mau taking profit nanti targetnya di 1160 ya. Ini TP terkecil kita dan TP sedang kita di 1370 ya. Namun PTPP ini masih berpotensi untuk naik kembali ketika break 1370. Kita lanjut, di sini ada saham WSKT. Untuk WSKT hari ini ditutup di harga 630 dengan persentase min 0,79%. WSKT ini masih punya area support ya, masih ada area supportnya di kisaran harga 615 hingga 625. Dan ini kita ketahui sendiri bahwa WSKT sedang membuat hammer candle ya, yang dimana ini merupakan petanda bahwa WSKT bisa jadi bullish besok pada hari Rabu. Dan kalau memang itu kenyataannya ya teman-teman seharusnya tadi bisa beli buy or close ya, seperti itu. Tapi kita lihat saja besok Rabu bagaimana. Yang ingin saya jelaskan di sini WSKT nggak boleh tembus ke bawah, di bawah harga atau area supportnya 615 hingga 625 ya. WSKT perlu menguat dan bertahan di atas 615 hingga 625. Ketika ini di break ya, maka potensi untuk WSKT untuk turun kembali ya cukup besar. Jadi WSKT harus tetap berada di atas area support 615 hingga 625 ini dan berpotensi untuk naik lagi di kisaran harga 650 hingga 660 ya. Jadi sekilas untuk WSKT sebenarnya sudah saya bahas juga untuk WSKT ini, dan yang terpenting WSKT perlu bertahan di atas harga supportnya ya. Itu kunci dari WSKT. Kita lanjut, di sini ada saham PMMP. Untuk PMMP ini juga masih dalam fase uptrend ya teman-teman ya. PMMP ini masih dalam fase uptrend, yang dimana ini juga bagus ya kalau mau di hold nggak ada masalah. Untuk PMMP sendiri hari ini ditutup di harga 484 dengan persentase min 1,22% dan juga masih ranging di area EMA 34 dan EMA 21-nya. Untuk PMMP sendiri ada area support di kisaran harga 474 ya. Untuk PMMP area supportnya di kisaran harga 474 dan untuk resistennya di 496. Ya, resistennya di 496. Kalau saya lihat sekilas ini merupakan pola symmetrical triangle ya teman-teman ya. Saya bisa koreksi saya kalau saya salah, tapi kalau saya lihat sekilas sih seperti itu ya. Jadi ya komen di bawah lah ini pola apa. Tapi untuk PMMP perhatikan saja area supportnya, yang mau beli bisa di 474 atau buy on breakout juga bisa di kisaran harga 496. Sementara PMMP yang punya bisa di hold karena masih dalam fase uptrend. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham Akra. Akra hari ini ditutup di harga 4.200 dengan persentase min 3,67%. Dan sementara juga Akra ini masih berusaha untuk tidak tembus di bawah EMA 34 dan 21-nya ya, garis merah dan biru ini. Untuk Akra sendiri juga ada area supportnya ya teman-teman ya. Ada area supportnya ini, kalau saya tarik dulu sebentar. Ya saya geser agar teman-teman juga bisa lihat lebih jelas juga. Untuk Akra ini ada area support ya, kurang lebihnya di kisaran harga 3980. Sebentar. Saya cari manual saja. Supportnya di 4180. Resistennya di 4410 dan untuk middle point-nya kalau saya lihat juga ada sih di 4330 ya. Base support-nya di 3950.
Ya, jadi untuk Akra yang mau beli di area supportnya bisa di harga 4180, yang mau jual juga bisa di resistennya di 4330. Tapi teman-teman juga perlu lihat bahwa kalau memang nanti Akra break area support ya, maka berpotensi untuk melemah kembali ya. Ya, di kisaran sini ya. Jadi perhatikan saja di mana nanti Akra ini akan mantul, apakah di support dan apakah bisa menguat. Ya, tapi kuncinya di 4 harga ini ya. Teman-teman bisa perhatikan untuk Akra. Kita lanjut, di sini ada saham ISAT. Untuk ISAT hari ini ditutup di harga 6250 dengan persentase min 2,7%. Sementara juga ISAT ini kan kapan hari sempat auto reject bawah ya, sudah beberapa hari dan turun. Entah itu ada right issue atau apa, saya kurang mengikuti. Tapi kalau kita lihat di sini untuk ISAT ya, kita coba perhatikan beberapa titik penting area support dan resistennya. Ya, ini ada area support di 6175 dan yang mau beli bisa di sana. Untuk resistennya juga ada di 6600 ya. Resistennya juga ada di 6600. Selanjutnya di 7100. Dan di sini. Ya, jadi untuk ISAT bisa diperhatikan saja. Saya delete terlebih dahulu agar teman-teman juga nggak bingung dan lihatnya lebih simpel ya outlook-nya. Untuk ISAT area supportnya di 6175, yang mau beli di support juga bisa, dan yang mau jual di resisten pun juga bisa di 6600, 6600 ya. Ini target taking profit kita bisa di resistennya, dan selanjutnya bisa di 7100. Ketika break area resisten, kemungkinan besar ISAT berpeluang untuk naik lagi di kisaran harga 7100. Kita lanjut, di sini ada saham BPKP. BPKP hari ini ditutup di harga 282 dengan persentase plus 2,9% ya. Dan untuk BPKP sendiri, kalau kita lihat juga ada area resisten kuatnya ya di kisaran harga 286, tapi memang tadi sempat naik di kisaran harga 292, tapi malah melemah kembali di kisaran harga 282 ya. So far target kita untuk BPKP itu BPKP harus ditutup atau closingnya di atas 286. Ya, ketika sudah memasuki di atas 286 ya, maka BPKP bisa dalam fase atau dalam posisi safety, yang dimana teman-teman juga nggak perlu khawatir berlebihan ya. Tapi kalau memang case-nya seperti ini, ya berarti BPKP harus tetap bisa bertahan di atas area next support-nya di 278. Ya, BPKP harus bisa bertahan di atas 278, apalagi kalau memang BPKP bisa breakout area resisten, ya itu lebih bagus di harga 286. Tapi kalau malah break area support ya teman-teman perlu stop loss ya. Kalau memang break 278 teman-teman perlu stop loss. Apalagi kalau sudah break area 268 ya teman-teman seharusnya sudah nggak punya barang ya. Jadi kalau memang dalam fase downtrend ini yang menjadi sorotan kita adalah area support ya. Supportnya sudah saya jelaskan tadi yang bisa diperhatikan sebagai outlook. Kita lanjut, di sini ada saham Puas. Puas hari ini ditutup di harga 92, tapi kalau kita lihat secara teknikal ini juga masih belum bisa. Jadi kita lihat secara broker summary saja, dan saya ingin tekankan bahwa Puas hari ini volumenya cukup besar, stokastiknya meningkat, dan ditutup dengan persentase plus 26%. Kita coba lihat dari segi broker summary-nya ya untuk Puas. Oke, untuk Puas ini hari ini yang paling banyak akum ada XC, EP, dan PD. Di istri ada YB, MG, dan KK. Untuk yang akumulasi kan ada XC, ini dia punya top broker atau average-nya itu di harga 89. Dan yang di istri ada YB, kurang lebihnya rata-rata harganya di 86,4. Jadi perhatikan saja apakah teman-teman average-nya masih di bawah atau sudah di atas dari para top buyer-nya ya. Kita langsung saja lanjut, di sini ada saham KBLV. KBLV hari ini ditutup di harga 575 dengan persentase plus 0,8%, dan juga KBLV ini kan sudah sempat turun cukup dalam ya teman-teman ya, sudah cukup turun dalam. Hari ini menguat plus 0,8%, tapi ya saya tahu mungkin teman-teman juga masih dalam posisi negatif atau belum untung ya, seperti itu, belum BEP.
Saya akan coba bantu ya. Kita lihat dulu dari segi teknikal, ada area resistennya di kisaran harga 590 ya. Itu resistennya di 590, tapi kalau kita lihat secara broker summary mulai dari tanggal 24 Desember ya, sebentar, tanggal 24 Desember kalau kita tarik di sini, YP paling banyak aku masih punya Korabinya punya barang 3,1 M di kisaran harga 86,8. Jadi YP ini masih punya barang, lalu ada XC dan PD. Yang distribusi ada BR, DH dan IH ya teman-teman ya. Jadi teman-teman perhatikan saja kalau YP masih punya barang 86,8 apakah akan diangkat naik atau malah dibawa turun ya. Jadi itu sekilas outlook dari kuas ya, seperti itu. Ya, keputusan di tangan teman-teman masing-masing. Saya hanya ingin mengarahkan dan berbagi informasi sekilas. Kita lanjut, di sini ada saham Toys. Toys hari ini ditutup di harga 238 dengan persentase min 2,4%. Dan kalau kita lihat, Toys ini masih bisa bertahan di atas area supportnya, kurang lebih di atas 236 hingga 240. Dan kalau kita lihat, Toys juga ada area resistennya di kisaran harga 254. Ya, area resistennya di 254, dan sementara Toys juga masih bisa bertahan di atas EMA 34 dan 21-nya. Ya, jadi selama Toys masih bisa bertahan kurang lebihnya di kotak ungu ini ya, teman-teman bisa hold saja, nggak ada masalah ya. Kotak ungu di harga berapa? Di harga 236 hingga 240, itu kuncinya. Ya, 236 hingga 240 ya. Di area sana, selama TOS masih bisa bertahan di area sana ya, maka TOS masih ada potensi untuk naik lagi di area resistennya kurang lebih di harga 254. Ya, itu pembahasan mengenai TOS dari saya. Kita lanjut, di sini ada saham BRMS. Untuk BRMS hari ini ditutup di harga 116 dengan persentase plus 3,57%. BRMS juga cukup bullish sekali ya. Kalau kita lihat ini masih dalam fase uptrend-nya cukup kuat. Dan ya memang ada pemain besar di sana ya, pemain besar. Dan untuk BRMS sendiri ada area support di kisaran harga 113. Jadi yang mau beli BRMS bisa beli di harga 113 ya. Dan untuk resistennya di harga 123 itu next kita secara Fibonacci di 123 ya untuk resistennya. Tapi kalau kita lihat di sini juga ada beberapa resisten kecil seperti 117 dan 120 ya. Jadi untuk BRMS sudah saya buatkan secara singkat ya, sesingkat mungkin. Teman-teman bisa screenshot mungkin yang mau perlu untuk besok persiapan hari Rabu. Kita langsung saja lanjut, di sini ada saham Tekim. Tekim hari ini ditutup di harga 7575 dengan persentase min 1,62%. Sementara juga Tekim masih terkoreksi. Apakah ini bisa ditoleransi? Ya kita coba lihat ya. Oke, untuk Tekim ya, ini ada area support ya teman-teman ya. Area support di kisaran harga 7.550 hingga 7.625. Itu area support dari Tekim. Dan untuk resistennya sendiri di 7.975 hingga 8.100 ya. Sementara juga Tekim masih ingin bertahan di atas EMA 34 dan EMA 21-nya. Dan kalau memang Tekim masih bisa bertahan di atas area sana ya teman-teman, boleh hold saja, nggak ada masalah. Ya, ini memang stokastiknya juga sedang mengarah ke bawah, tapi di sini tidak adanya peningkatan dalam volume, di mana itu juga pertanda bagus dan kita masih boleh optimis lah ya, seperti itu. Tapi kalau memang tadi volumenya cukup besar dan hari ini terkoreksi cukup dalam, yaitu berarti pertanda itu break area support dalam tekanan yang cukup kuat. Ya, jadi kita boleh lihat saja apakah Tekim masih bisa bertahan di atas 7550 atau enggak ya. Kita langsung lanjut, di sini ada saham Ajas. Ajas hari ini ditutup di harga 1.365 dengan persentase min 1,09% ya. Dan untuk Ajas sendiri ini kan juga ada volume cukup tinggi ya kemarin ya teman-teman ya. Untuk Ajas ya, area supportnya di 1335 ya. Ajas supportnya di 1335 dan selanjutnya di 1250. Ya, saya list dulu beberapa area support dan resistennya. Oke, wait di sini ya. Jadi untuk
Untuk adjust area supportnya di 13.35 dan untuk resistennya di 14.15. Jadi yang mau beli adjust bisa beli di support di 13.35 ya. Ini bentar lagi mendekati area support bisa dibeli, atau yang mau averaging down juga bisa. Dan untuk resistennya di 14.15 ini bisa dijadikan acuan sebagai area taking profit ya. 1.400 hingga 1.415 lah ya. Itu bisa dijadikan sebagai area taking profit. Tapi semua keputusan di tangan teman masing-masing. Saya hanya ingin mengarahkan dan berbagi informasi ya. Disclaimer on. Kita lanjut, di sini ada saham F. Saham F hari ini ditutup di harga 1.110 dengan persentase min 3,06%, dan kita juga bisa lihat menggunakan Fibonacci ya. Ya, untuk saham F ini ada area support dan resistennya ya. Teman-teman perhatikan harga dalam kurung ini ya. Untuk saham F, area supportnya di harga 1080 ya. Saham F supportnya di 1080 dan untuk resistennya di 1215. Jadi yang mau beli saham F bisa beli di harga 1080, dan yang mau jual saham F bagi yang sudah punya barang bisa di area resistennya 1215 ya. Ini bisa jadikan acuan sebagai taking profit atau jual pada saat keadaan untung ya, seperti itu. Untuk saham F perhatikan saja ya teman-teman ya, ini juga saham F masih bisa menguat di atas SMA 34 dan 21 closingnya, jadi boleh tetap optimis untuk saham F ya. Kalau memang masih bisa bertahan di atas 1080 ya boleh di hold saja, nggak ada masalah. Kita langsung lanjut, di sini ada saham BDMN. BDMN hari ini ditutup di harga 2.420 dengan persentase plus 2,11% ya teman-teman ya. Jadi BDMN pun hari ini masih bisa menguat ya, masih bisa menguat. Kita coba gunakan Fibonacci ya teman-teman ya. Nah ya, sudah kelihatan di sini. Teman-teman perhatikan ya. Untuk BDMN ada area support di kisaran harga 2.380 ya. Area supportnya di harga 2.380, dan untuk resistennya di 2.500 atau 2.490 itu area resistennya. Ya, ketika nanti memang area support ini seumpamanya di break 2.380 ini di break, ada next supportnya di kisaran harga 2.220 ya. Untuk BDMN ada the next supportnya di harga 2.220 ketika 2.380 ini di break. Tapi kalau memang untuk 2.380 masih bisa menguat ya, ada next resistennya di 2.490 dan selanjutnya di 2.590. Kita langsung saja lanjut, di sini ada saham HMSP. HMSP hari ini ditutup di harga 985 dengan persentase plus 0,51%. Dan sementara juga HMSP masih closing-nya di bawah MA 34 dan 21 ya teman-teman ya. Masih di bawah sana. Base support-nya di harga 950 ya. Base support-nya di harga 950, dan untuk resistennya di harga 995 atau 1000 titik psikologis itu untuk HMSP ya. Jadi untuk KMSP area supportnya di 965 ya. 965 ini area support terdekat, dan untuk resisten terdekatnya di harga 995 atau 1000 ya. Itu tepat di titik psikologisnya dari HMSP. Jadi yang mau taking profit sebenarnya tadi kan sudah sempat bisa taking profit ya. Tadi harga tertingginya di 1000, tepat titik psikologis. Jadi sebenarnya ya tadi bisa di taking profit, tapi yang belum sempat ya nggak apa-apa, tunggu saja selama masih bisa bertahan di atas supportnya 965, it's okay, boleh di hold, nggak ada masalah. Kita langsung saja lanjut, di sini ada saham PKSW. PKSW hari ini ditutup di harga 193 ya teman-teman ya. PKSW ditutup di harga 193, dan kalau kita tarik menggunakan Fibonacci nanti bisa ketemu area support dan resistennya. Ya, untuk PKSW ada area supportnya di harga 191 ya. Supportnya di harga 191. Dan untuk resistennya di harga 204 ya. Jadi untuk supportnya di 191 dan untuk resistennya di 204.
Ya, ketika memang nanti 191 ini berhasil di break, ya maka BKUS ini berpotensi untuk melemah kembali di next supportnya di kisaran harga 182. Jadi perhatikan saja apakah BKSW ini masih bisa bertahan atau malah melemah kembali ya. Tadi untuk BKSB ini ya, supportnya kurang lebih di 190, 191 ya di kisaran sana. Dan untuk resistnya di 204, atau kalau saya carikan di sini ada resisten terdekatnya di 196 ya. Jadi untuk BKSW bisa lebih diperhatikan lagi ya untuk BKSW. Kita langsung lanjut, di sini ada saham BBAI. BBAI hari ini cukup kuat ya karena juga ada news baru, ada beberapa news di CNBC. Kalau tadi saya lihat sempat lihat ada news positif dari BBAI, lalu Bank Indonesia, dan hari ini tetap ditutup dengan positif percentage yang dimana plus 11,4%. Ya, ini volumenya cukup besar ya, mulai 2 hari ini, tanggal 3 Januari ya kemarin dan hari ini juga. Ya sebentar. Ada saham apa ya, BBAI ya. Hari ini yang paling banyak akum ada YP ya. YP yang paling banyak akum 7,2 M, lalu ada PD 4,9 M, CP 4,6 M. Rata-ratanya YP 8648, lalu PD juga ada 8652, CP juga ada 8780. Lalu yang distribusi juga ada SF, CD dan BK ya teman-teman ya untuk BBAI. Jadi perhatikan saja apakah teman-teman sudah punya average price di bawah mereka atau memang masih di atasnya. Kita langsung saja lanjut, di sini ada saham PBRX. Untuk PBRX hari ini ditutup di harga 152 dengan persentase plus 0,6%. Dan untuk PBRX sendiri juga ada area resistennya ya teman-teman ya. PBRX-nya area resistennya di harga 155 ya kurang lebihnya. Dan untuk area supportnya di harga 148 terdekatnya ya. Kalau kita lihat juga ada resisten terjauhnya di 168. Dan untuk resistennya 155 dan 168 ya untuk resistennya. Dan area supportnya di 137 dan 148 ya. Jadi perhatikan saja beberapa ada support dan resistennya. Tapi kalau saya lihat PBRX ini masih dalam fase downtrend ya. Masih dalam fase downtrend. Hari ini ditutup plus 0,6% saja, volumenya cukup kecil. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati dan siap untuk menerima tindakan yang akan terjadi ke depannya ya. Ya, sekilas ya untuk PBRX. Kita langsung saja lanjut, di sini ada saham WSKT tadi sudah, ada MLPL. Oke, untuk MLPL hari ini ditutup di harga 364 dengan persentase 0,0%. Sementara juga MLPL ini masih ya ranging di area 6 EMA34 dan EMA21-nya ya. Dan juga ada area supportnya untuk MLPL di harga 360 ya teman-teman ya. Untuk MLPL ada area supportnya di kisaran harga 360, jadi yang mau beli bisa disupport. Dan juga MLPL ini masih dalam fase uptrend dan boleh di hold saja, nggak ada masalah. Ya, supportnya dari MLPL di 360 dan untuk resistennya di 382. Ya, ketika nanti 362 ini berhasil di break ya teman-teman boleh tambah modal atau beli lagi ya di harga 382. Ketika nanti 382 ini di break, ada the next resistance-nya di harga 404, dan kalau memang nanti support 360 ini di break ya ada the next support yang sudah saya sediakan di harga 344. Oke, mungkin sekian dahulu pembahasan dari saya, semoga saja bermanfaat dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya Mercang dan goodbye.